Pagi itu, matahari bersinar hangat di atas Selat Sunda. Langit biru tanpa awan membentang luas, seakan mengisyaratkan hari yang damai. Air laut berkilauan diterpa cahaya mentari, mencerminkan ketenangan alam yang menipu. Di kejauhan, Pulau Krakatau berdiri tegak, menyemburkan asap tipis dari puncaknya, seperti seorang raksasa yang tengah bernafas dalam tidurnya. Di pesisir Anyer dan Lampung, kehidupan berlangsung seperti biasa. Para nelayan mendorong perahu mereka ke laut, bersiap untuk menangkap ikan yang berlimpah di perairan yang tenang. Anak-anak berlarian di pantai, bermain pasir, dan tertawa riang tanpa sedikit pun menyadari bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, tempat itu akan berubah menjadi lautan kehancuran. Di sebuah desa kecil di dekat pesisir, seorang pria tua bernama Ki Rengga duduk di serambi rumahnya, memandangi cakrawala. Wajahnya yang dipenuhi keriput menunjukkan ekspresi penuh pemikiran. Ia telah hidup lebih dari 60 tahun dan mengenal laut serta gunung lebih baik daripada siapapun di desa itu. Pagi ini, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Krakatau, gunung yang selama ini menjadi tetangga mereka, telah menunjukkan tanda-tanda yang aneh dalam beberapa bulan terakhir. Getaran kecil sering terasa di tanah, dan letusan kecil mulai terdengar lebih sering. Gunung itu tidak tenang, gumamnya pelan. Namun, penduduk desa yang lain tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Mereka terbiasa dengan gemuruh gunung dan letusan kecil yang terjadi sesekali. Krakatau telah ada di sana selama berabad-abad, dan mereka telah hidup berdampingan dengannya. Tidak ada alasan untuk takut. Di Pasar Anyer, hiruk-pikuk perdagangan sedang berlangsung. Para pedagang menawarkan dagangan mereka, ikan segar, buah-buahan tropis, kain batik yang dijual oleh saudagar dari Jawa, serta rempah-rempah yang dikirim dari Sumatera. Para ibu sibuk menawar harga, sementara anak-anak mereka bermain di sekitar pasar, mencuri beberapa buah ketika pedagang tidak melihat. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa ini mungkin adalah pagi terakhir mereka melihat pasar yang begitu ramai ini. Sementara itu, di lautan, sebuah kapal Belanda bernama Loudon berlayar perlahan menuju Batavia, sekarang Jakarta. Kapten kapal, seorang pria berpengalaman bernama Willem Beyerin, berdiri di atas dek, mengamati Krakatau di kejauhan. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat asap yang membubung dari gunung itu. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah mendengar laporan tentang peningkatan aktivitas vulkanik di Krakatau, tetapi tidak ada yang mengira bahwa sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Gunung itu tampaknya semakin aktif, kata seorang perwira muda yang berdiri di sebelahnya. Beyerin mengangguk. Ya, tapi selama bertahun-tahun kita telah melihat gunung itu bergejolak tanpa ada bencana besar. Semoga kali ini juga demikian. Namun, di dalam perut bumi, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Tekanan terus meningkat di bawah Krakatau, menciptakan medan magma yang siap meledak dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di dasar laut, retakan-retakan mulai terbuka, membiarkan gas dan magma keluar dengan tekanan yang semakin kuat. Di desa-desa kecil di pesisir, seekor anjing tiba-tiba melolong panjang. Ki Rengga yang masih duduk di serambinya mendongak, alisnya berkerut. Ia percaya bahwa alam selalu memberikan tanda sebelum terjadi sesuatu yang besar. Ia ingin memperingatkan warga, tetapi siapa yang akan percaya padanya? Di tengah ketenangan pagi itu, bencana telah bersiap untuk mengubah sejarah. Mentari siang bersinar terik di atas perairan Selat Sunda. Ombak kecil berkejaran di permukaan laut, menciptakan riak-riak halus yang membelai lambung perahu nelayan yang tengah berlayar. Di kejauhan, Pulau Krakatau berdiri angkuh di cakrawala, mengeluarkan kepulan asap yang lebih tebal daripada biasanya. Namun, bagi penduduk pesisir, pemandangan ini bukanlah hal yang asing. Di desa Anyer, Ki Rengga masih duduk di serambinya, memperhatikan Krakatau dengan tatapan penuh selidik. Sejak pagi, hatinya gelisah. Tidak hanya karena suara gemuruh yang semakin sering terdengar dari arah gunung, tetapi juga karena tanda-tanda alam yang mulai berubah. Burung-burung laut terbang lebih rendah dari biasanya, sementara beberapa hewan ternak di desa tampak gelisah. Lalu, saat matahari mulai condong ke barat, bumi mulai bergetar. Guncangan pertama datang perlahan, seperti desir angin yang tak kasat mata,
membuat genting-genting rumah bergemertak pelan. Sebagian besar penduduk tak menghiraukannya, menganggapnya hanya guncangan biasa yang sering terjadi di wilayah dekat gunung berapi. Namun, tak lama kemudian, guncangan kedua menyusul, kali ini lebih kuat. Rumah-rumah panggung berderak, dan beberapa kendi di dapur pecah berantakan di lantai. Di Pasar Anyer, suasana mendadak berubah. Para pedagang yang semula sibuk berjualan kini saling pandang dengan wajah penuh tanya. Seorang perempuan tua berlari dari kiosnya sambil menggendong cucunya, matanya penuh ketakutan. Tanah berguncang. Ini pertanda buruk, teriaknya. Beberapa orang mulai panik, tetapi sebagian lainnya mencoba menenangkan diri. Ini hanya gempa kecil, kata seorang pria muda. Krakatau memang sering membuat tanah bergetar. Namun, Ki Rengga tahu bahwa ini bukan sekadar gempa biasa. Ia pernah mendengar cerita dari orang-orang tua di desanya tentang bagaimana gunung yang sedang terbangun akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Dan peringatan itu kini sedang terjadi. Sementara itu, di perairan dekat Krakatau, kapal Loudon mulai merasakan dampaknya. Kapten Willem Berin berdiri di dek, memperhatikan bagaimana ombak yang semula tenang mulai beriak tak menentu. Ada sesuatu yang tidak beres, gumamnya. Laut yang biasanya setia pada ritme pasang surutnya kini tampak tidak teratur, seakan ada sesuatu yang bergolak di dasarnya. Di Pulau Sebesi, tak jauh dari Krakatau, seorang petani bernama Hadi sedang memeriksa ladangnya ketika ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di kejauhan, puncak Krakatau tampak bergetar hebat, dan dari kawahnya muncul awan hitam yang membubung ke langit dengan cepat. Suara gemuruh semakin keras, membuat tanah di bawahnya terasa hidup. Burung-burung yang biasanya bertengger di pepohonan kini terbang berhamburan, seolah melarikan diri dari bahaya yang tak terlihat. Hadi bergegas lari ke desa, napasnya tersengal. Gunung itu akan meletus, teriaknya. Penduduk desa berkumpul, memandang ke arah Krakatau yang kini mengeluarkan suara gemuruh seperti raungan raksasa yang baru terbangun dari tidurnya. Beberapa orang mulai berkemas, sementara yang lain tetap bertahan, berharap ini hanya letusan kecil yang akan reda dengan sendirinya. Namun, Allah memiliki rencana lain. Saat senja menjelang, letusan kecil mulai terdengar. Batu dan abu berjatuhan dari langit, membentuk hujan gelap yang menyelimuti perairan. Di beberapa desa pesisir, air sumur mendadak berubah warna menjadi keruh, dan udara terasa lebih panas dari biasanya. Di rumahnya, Ki Rengga berdiri, matanya menatap Krakatau yang semakin liar. Malam ini, semuanya akan berubah, bisiknya pelan. Tak ada yang tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, Krakatau akan menunjukkan amarahnya yang sesungguhnya. Langit mulai gelap meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Awan pekat menyelimuti langit di atas pulau Krakatau, menciptakan bayangan menyeramkan yang menutupi cakrawala. Dari kejauhan, suara gemuruh terus terdengar, semakin sering dan semakin keras, seperti raksasa yang menggeram dalam kemarahan. Di desa-desa pesisir, penduduk mulai resah. Beberapa orang mencoba menenangkan diri dengan menganggap ini hanya letusan kecil yang akan mereda, seperti yang telah terjadi beberapa bulan sebelumnya. Namun, para tetua desa dan orang-orang yang lebih peka terhadap tanda-tanda alam merasa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ki Rengga, yang sejak pagi telah memperhatikan Krakatau dengan penuh kewaspadaan, kini berdiri di depan rumahnya, memandangi gunung di kejauhan. Hatinya dipenuhi firasat buruk. Di udara, ia bisa mencium bau belerang yang tajam, menyengat hidung dan membuat napas terasa lebih berat. Kemudian, tanpa peringatan, ledakan pertama terjadi. Suara itu begitu dahsyat hingga membuat tanah bergetar hebat. Burung-burung yang masih tersisa di pepohonan langsung terbang berhamburan, sementara beberapa rumah panggung di pesisir berguncang hebat. Penduduk yang berada di luar rumah menutup telinga mereka, merasakan getaran yang seolah menusuk dada. Di tengah laut, kapal Loudon terombang-ambing ketika gelombang besar datang secara tiba-tiba. Kapten Willem Berin yang berdiri di dek nyaris terjatuh ketika kapal berguncang. Ia menatap ke arah Krakatau dan matanya membelalak. Dari puncak gunung itu, semburan api dan abu membumbung tinggi, menciptakan pilar hitam pekat yang menjulang hingga ribuan meter ke langit.
Dewa laut apa yang marah kali ini? Gumam seorang awak kapal dengan wajah pucat. Di Anyer, kepanikan mulai menyebar. Seorang ibu yang tengah menggendong bayinya berlari keluar rumah sambil menjerit ketakutan. Gunung itu akan menghancurkan kita. Ki Rengga menatap ke sekelilingnya, melihat bagaimana penduduk desa mulai panik. Ia tahu bahwa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju balai desa, di mana kepala desa dan beberapa warga lainnya telah berkumpul. Kita harus pergi sekarang, katanya dengan suara tegas. Namun, kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Wirya, menggelengkan kepala. Kami sudah hidup berdampingan dengan Krakatau selama bertahun-tahun. Gunung ini pernah meletus sebelumnya, tapi kita selamat. Ini hanya letusan biasa. Ki Rengga mengepalkan tangannya. Tidak, kali ini berbeda. Aku bisa merasakannya. Kita harus menjauh sebelum terlambat. Namun, banyak warga yang masih ragu. Sebagian dari mereka tetap di rumah, berharap badai ini akan berlalu seperti sebelumnya. Beberapa orang lain mulai mengemasi barang-barang mereka, tetapi masih bimbang apakah akan benar-benar meninggalkan rumah mereka. Di Pulau Sebesi, seorang nelayan bernama Hadi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Gelombang laut yang biasanya bergerak dengan tenang kini beria aneh, naik turun dengan pola yang tidak biasa. Ia tahu bahwa letusan gunung berapi seringkali diikuti oleh perubahan mendadak pada laut, dan firasat buruk langsung menyeruak dalam benaknya. Kemudian, letusan kedua terjadi. Kali ini, letusan jauh lebih besar dari yang pertama. Langit yang sudah gelap kini berubah menjadi merah menyala, seperti neraka yang terbuka di atas Krakatau. Batu-batu besar berjatuhan dari langit, menghantam tanah dengan suara keras. Beberapa rumah di desa mulai terbakar karena terkena lontaran batu pijar yang keluar dari kawah gunung. Di kapal Loudon, Kapten Berin berteriak, "Jauhkan kapal dari sini." Sekarang juga, para awak kapal bergegas menjalankan perintahnya, tetapi gelombang besar yang muncul dari arah Krakatau membuat kapal mereka bergoyang hebat. Mereka sadar bahwa bencana yang lebih besar sedang menanti. Di Anyer, Ki Rengga berlari pulang untuk mengumpulkan keluarganya. Ia menarik tangan istrinya, Lestari, dan anak-anaknya yang ketakutan. Kita harus pergi ke dataran tinggi, sekarang juga. Lestari mengangguk dengan wajah pucat. Bersama beberapa keluarga lain yang mempercayai kata-kata Ki Rengga, mereka mulai berlari ke arah bukit, meninggalkan rumah mereka yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Namun, masih banyak penduduk yang memilih bertahan. Mereka tidak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, kehancuran yang lebih besar akan datang dan menyapu segalanya dalam sekejap mata. Malam turun di Selat Sunda, tetapi langit tidak seperti biasanya. Awan abu menyelimuti cakrawala, menyisakan hanya sedikit celah bagi bintang-bintang untuk bersinar. Suasana begitu mencekam. Bau belerang semakin kuat, menusuk hidung setiap orang yang masih bertahan di desa-desa pesisir. Dari kejauhan, Gunung Krakatau terus mengeluarkan semburan api dan abu, seolah menjadi mercusuar kiamat yang menerangi malam yang mengerikan. Ki Rengga dan keluarganya, bersama beberapa penduduk desa yang percaya akan ancaman ini, telah mencapai dataran tinggi. Mereka berdiri di tebing, menatap lautan yang tampak tidak tenang. Ombak bergulung dengan pola aneh, seakan ada kekuatan besar yang menariknya dari dalam laut. Di Anyer, sebagian besar penduduk masih memilih bertahan di rumah mereka. Beberapa orang duduk di beranda, menatap ke arah gunung dengan cemas. Yang lain berusaha tidur, mencoba menepis ketakutan yang merayapi hati mereka. Namun, ketenangan itu segera dipecahkan oleh suara gemuruh yang datang dari dalam bumi. Tanah bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Genting-genting rumah berjatuhan, dinding-dinding kayu berderak, dan beberapa bangunan mulai retak. Para penduduk berhamburan keluar rumah, menatap langit dengan mata terbelalak ketakutan. Dari arah Krakatau, sebuah letusan dahsyat terjadi, mengirimkan bola api raksasa ke langit. Suaranya menggema di seluruh penjuru Selat Sunda, membuat gelombang udara menghantam tubuh mereka. Di kapal Loudon, Kapten Berin mengamati fenomena itu dengan wajah penuh kengerian.
Ia telah berlayar di banyak perairan, menyaksikan badai besar dan ombak yang mengerikan, tetapi apa yang ia lihat malam ini berada di luar batas nalar manusia. "Apa yang sedang terjadi, Kapten?" tanya seorang awak kapal dengan suara gemetar. Kapten Beyerin menggeleng. "Kita sedang menyaksikan murka alam yang belum pernah terjadi sebelumnya." Tiba-tiba, dari gunung yang terus bergemuruh itu, muncul kilatan cahaya di langit. Petir menyambar dari awan abu yang semakin pekat. Suara ledakan-ledakan kecil menyertai gemuruh yang terus berlanjut, menciptakan pemandangan seperti perang dewa-dewa di langit. Di desa Sebesi, Hadi menggenggam tangan istrinya erat-erat. Ia menatap wajah anak-anaknya yang masih kecil, matanya penuh ketakutan. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, tanah kembali berguncang. Kali ini, lebih dahsyat dari sebelumnya. Pohon-pohon tumbang, sumur-sumur retak, dan beberapa rumah roboh seketika. Suara teriakan bercampur dengan gemuruh Krakatau yang semakin menggila. Di puncak gunung, sebuah fenomena mengerikan terjadi. Sebuah letusan raksasa mengangkat sebagian dari tubuh gunung itu ke udara. Batu-batu pijar berukuran rumah melayang sebelum jatuh ke laut, menciptakan gelombang besar yang mulai bergerak ke segala arah. Ki Rengga yang berdiri di dataran tinggi menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. "Ini bukan sekadar letusan, ini kehancuran," gumamnya. Malam itu, Krakatau terus meledak, menghancurkan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Tetapi yang lebih mengerikan belum datang. Jauh di dalam lautan, sesuatu sedang bergerak. Air yang semula tenang kini mulai menyusut, ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Di kejauhan, di bawah sinar merah dari letusan gunung, Ki Rengga melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Laut mulai mundur. Gelombang raksasa sedang terbentuk, dan dalam waktu singkat, ia akan datang menerjang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Langit Selat Sunda tak lagi gelap seperti malam biasanya. Warna merah menyala dari letusan gunung Krakatau membelah kegelapan, menciptakan cahaya menyeramkan yang memantul di permukaan laut. Abu dan debu berterbangan, menutupi udara dengan kepulan pekat yang membuat setiap tarikan napas terasa berat dan menyakitkan. Ki Rengga berdiri di tepi bukit, tangannya menggenggam erat pundak putranya, Bayu, yang gemetar ketakutan. Di kejauhan, ia menyaksikan laut yang surut dengan cara yang tak wajar. Air laut seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, memperlihatkan dasar laut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ikan-ikan menggelepar di atas pasir yang kering mendadak, sementara kapal-kapal nelayan miring di lumpur yang baru saja muncul dari balik gelombang yang menghilang. Suasana mencekam. Penduduk desa yang masih berada di pesisir menatap laut dengan kebingungan. "Kenapa air laut pergi?" tanya seorang pria tua, matanya menyipit mencoba memahami fenomena aneh itu. Hadi, seorang nelayan dari Pulau Sebesi, baru saja mencapai bibir pantai bersama keluarganya setelah berusaha melarikan diri dari letusan gunung. Namun, saat melihat lautan yang tiba-tiba surut begitu jauh, ia tersentak. Dalam hatinya, ia tahu apa yang akan terjadi. "Kita harus lari," serunya tiba-tiba. Ini bukan pertanda baik. Beberapa orang mulai menyadari bahaya yang mengintai. Mereka berbalik dan berlari menuju dataran yang lebih tinggi, namun masih banyak yang berdiri terpaku, terlalu terkejut untuk bergerak. Beberapa anak kecil berlarian di pantai, tertawa melihat ikan-ikan yang tergeletak di pasir. Orang tua mereka yang belum memahami situasi hanya menggelengkan kepala, mengira ini hanyalah kejadian alam yang tak berbahaya. Tiba-tiba, suara gemuruh lain terdengar. Namun kali ini, suara itu bukan berasal dari gunung. Ki Rengga menajamkan pendengarannya, tubuhnya menegang. Ia tahu suara itu berasal dari laut. Dengan cepat, ia menoleh ke arah cakrawala dan melihatnya. Sebuah dinding air yang menjulang tinggi, gelombang raksasa yang muncul dari kejauhan, melaju dengan kecepatan mengerikan. Tsunami. Gelombang itu lebih besar dari apapun yang pernah dibayangkan manusia. Dengan tinggi mencapai puluhan meter, ia datang membawa kehancuran. Hadi berteriak, "Lari! Air akan datang!" Kepanikan meledak.
Penduduk yang tadinya masih ragu kini berlarian sekuat tenaga. Beberapa orang mencoba menyelamatkan barang berharga mereka, tetapi tidak ada waktu. Ombak itu melaju lebih cepat dari kuda yang berlari. Suara hempasan angin dan air yang bercampur dengan pasir membuat bulu kuduk berdiri. Di kapal Loudon, Kapten Berin melihat gelombang raksasa itu dengan mata membelalak. "Ya Tuhan," bisiknya, menyadari bahwa tak ada cara untuk menghindarinya. Para awak kapal berpegangan pada apapun yang bisa mereka jangkau, bersiap menghadapi maut yang tak terelakkan. Gelombang pertama menghantam pesisir Anyer dan Pulau Sebesi dengan kekuatan dahsyat. Bangunan-bangunan di pinggir pantai hancur dalam sekejap. Pohon-pohon kelapa tercabut dari akarnya. Perahu-perahu nelayan yang terdampar di dasar laut yang kering tadi, kini terangkat kembali, terbawa arus dan menghantam daratan dengan kekuatan luar biasa. Orang-orang berteriak dalam kepanikan, mencoba berlari, tetapi arus air terlalu kuat. Banyak yang terseret, tubuh mereka tergulung dalam pusaran air yang ganas. Ki Rengga menggenggam erat tangan Bayu dan Lestari, istrinya. Dengan sisa tenaga, mereka berlari menuju tempat yang lebih tinggi. Ia mendengar suara jeritan di belakangnya, suara teman-temannya yang terhanyut, tetapi ia tak bisa menoleh. Jika ia berhenti, keluarganya juga akan musnah. Gelombang kedua datang, lebih besar dari yang pertama. Kali ini, air laut menerjang lebih jauh ke daratan, menghancurkan segala yang tersisa. Batu, kayu, dan mayat bercampur dalam arus yang tak kenal ampun. Di atas bukit, Ki Rengga dan keluarganya hanya bisa menyaksikan bencana itu dari kejauhan. Air telah menelan desa mereka, menyapu segala kehidupan yang ada di pesisir. Tangisan dan jeritan kini mereda, digantikan oleh suara angin yang berembus di atas kehancuran yang baru saja terjadi. Dan di kejauhan, Gunung Krakatau masih terus bergemuruh, seakan belum puas dengan amarahnya. Malam itu, Selat Sunda tidak lagi sama. Fajar mulai menyingsing di Cakrawala, tetapi tak ada keindahan dalam datangnya pagi. Biasanya, matahari muncul dengan warna oranye hangat, perlahan mengusir gelapnya malam. Namun, kali ini, langit tetap kelabu. Abu letusan Gunung Krakatau masih memenuhi udara, menciptakan bayangan suram yang menyelimuti daratan dan lautan. Bau belerang masih terasa menyengat, bercampur dengan aroma anyir air laut dan kayu yang terbakar. Ki Rengga berdiri di atas bukit bersama istrinya, Lestari, dan putranya, Bayu. Mereka selamat, tetapi yang mereka lihat di bawah membuat mereka tak sanggup berkata-kata. Desa mereka telah hilang. Tak ada lagi rumah, tak ada lagi sawah, tak ada lagi jalan setapak yang biasa mereka lalui setiap pagi. Yang tersisa hanyalah genangan air berlumpur, puing-puing kayu, dan sisa-sisa kehidupan yang telah musnah dalam semalam. Air laut yang sebelumnya menyapu daratan kini mulai surut kembali ke tempatnya, meninggalkan jejak kehancuran. Mayat-mayat bergelimpangan, terjebak di antara reruntuhan pohon atau tertimbun lumpur hitam. Beberapa perahu yang terseret jauh ke darat terbalik, pecah berkeping-keping. Lestari menggigit bibirnya, menahan isak. Bayu menggenggam tangan ibunya erat-erat, matanya kosong menatap ke bawah. "Kita harus turun," kata Ki Rengga pelan, suaranya serak setelah semalaman berjuang menyelamatkan diri. Perlahan, mereka berjalan menuruni bukit bersama beberapa penduduk lain yang berhasil selamat. Langkah mereka hati-hati, menghindari puing-puing dan lumpur yang masih basah. Di sepanjang jalan, mereka melihat orang-orang yang terluka, terduduk di antara reruntuhan dengan wajah kosong, masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Hadi, nelayan dari Pulau Sebesi, tersandung saat mencoba mencari istrinya di antara puing-puing. "Siti," serunya dengan suara putus asa. Namun, yang ia temukan hanyalah selendang milik istrinya yang tersangkut di dahan pohon yang tumbang. Dengan gemetar, ia mengambil kain itu dan memeluknya erat, tangisnya pecah. Di tepi pantai, sebuah kapal besar tampak terdampar, miring di atas pasir. Itu adalah kapal Loudon. Kapten Berin dan awaknya masih hidup, tetapi mereka terlihat seperti mayat hidup, lelah, syok, dan tak percaya bahwa mereka masih bernapas. "Kami terseret gelombang," gumam seorang awak kapal dengan suara lemah.
Kami pikir kami sudah mati. Ki Rengga menatap laut yang kini tampak lebih tenang. Tak ada lagi ombak raksasa, tak ada lagi suara gemuruh dari dalam bumi. Namun, ia tahu bahwa bencana ini akan meninggalkan luka yang tak akan sembuh dalam waktu dekat. Pak Wirya, kepala desa yang semalam menolak pergi, kini tergeletak di antara reruntuhan. Ia tak lagi bernapas. Banyak orang yang memilih tetap tinggal kini telah tiada. Dari kejauhan, Gunung Krakatau masih mengepulkan asap. Meskipun letusannya mulai mereda, ancaman belum sepenuhnya hilang. Ki Rengga tahu bahwa ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah peringatan dari alam yang tak boleh diabaikan lagi. Dengan langkah berat, ia mengumpulkan orang-orang yang selamat. Mereka harus bertahan. Mereka harus membangun kembali. Dan mereka harus mengingat malam itu selamanya. Malam ketika bumi, laut, dan langit bersatu dalam amarah, menghapus satu kehidupan dan memberi awal bagi yang baru. Hari telah beranjak siang, tetapi sinar matahari masih sulit menembus tebalnya abu yang menyelimuti langit. Udara terasa berat, dipenuhi debu dan bau belerang yang membuat napas sesak. Ki Rengga duduk di atas sebatang kayu yang terdampar di antara puing-puing. Matanya menatap kosong ke arah desa yang kini tinggal kenangan. Di sekelilingnya, suara tangis dan rintihan terdengar di mana-mana. Orang-orang yang selamat mulai mencari anggota keluarga mereka, menggali lumpur dengan tangan kosong, berharap menemukan orang-orang tercinta dalam keadaan hidup. Namun, harapan itu seringkali pupus saat yang mereka temukan hanyalah tubuh tak bernyawa. Bayu, putranya, berdiri tak jauh dari situ, memegang sepotong papan yang dahulu mungkin bagian dari rumah mereka. Bocah itu belum berbicara sejak pagi. Trauma telah mencengkeramnya, membuatnya kehilangan kata-kata. Lestari mencoba menenangkan anak mereka, tetapi ia sendiri tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Di tepi pantai, Hadi masih terduduk dengan selendang istrinya dalam genggaman. Ia telah mencari kemana-mana, tetapi Siti tak ditemukan. Laut telah mengambilnya. Matanya kosong, tubuhnya gemetar, seolah jiwanya ikut hanyut bersama gelombang semalam. Kapten Berin dan awak kapal Loudon membantu menyelamatkan korban yang terluka. Beberapa orang yang berhasil selamat dibawa ke tempat yang lebih aman, tetapi tak ada banyak yang bisa mereka lakukan. Persediaan air bersih terbatas, makanan hampir tak ada, dan luka-luka yang diderita banyak orang mulai terinfeksi. Pak Wirya, kepala desa, yang ditemukan tewas pagi tadi, kini dikelilingi oleh beberapa orang yang sedang menyiapkan pemakaman darurat. Mereka mengumpulkan mayat-mayat yang berserakan, menggali lubang besar untuk mengubur mereka bersama. Tak ada waktu untuk upacara yang layak, bau kematian mulai menyebar, dan mereka harus bergerak cepat sebelum penyakit merebak. Seorang perempuan tua, Nyai Sumarni, berdiri di depan reruntuhan rumahnya yang telah rata dengan tanah. Ia memeluk sebuah kain batik yang dipenuhi debu, sisa terakhir dari kehidupan yang telah hancur. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dulu tempat ini penuh tawa. Sekarang hanya tinggal tangisan." Ki Rengga menoleh ke arah perempuan itu. Ia tahu betul apa yang dirasakan Nyai Sumarni. Tak ada yang benar-benar siap kehilangan segalanya dalam semalam. Seorang lelaki muda berlari tergopoh-gopoh dari arah bukit. Nafasnya tersengal-sengal saat ia berteriak, "Gunung masih berasap. Apa kita harus pergi?" Ki Rengga memandang ke arah Krakatau. Puncaknya masih menyemburkan asap tebal, tanda bahwa letusan belum sepenuhnya berakhir. Namun, kelelahan telah menguasai mereka semua. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kita tak bisa tinggal di sini. Kita harus mencari tempat yang lebih aman. Jika gunung masih murka, kita tak tahu apa lagi yang akan terjadi." Beberapa orang mengangguk setuju, tetapi banyak yang masih ragu. Kemana mereka harus pergi? Rumah mereka telah hancur, keluarga mereka telah hilang, dan laut yang dahulu menjadi sumber kehidupan kini terasa seperti musuh yang siap menelan mereka kembali. Namun, satu hal pasti, mereka harus bertahan. Di tengah kepedihan dan kehilangan, mereka tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Luka yang mereka derita tak hanya ada di tubuh, tetapi juga di hati. Dan luka itu,
tak akan sembuh dalam waktu dekat. Dengan langkah berat, mereka mulai bergerak, meninggalkan desa yang kini hanya tinggal kenangan. Mereka tak tahu apa yang menunggu di depan, tetapi satu hal yang mereka tahu, mereka masih hidup. Dan bagi yang masih hidup, harapan masih ada. Ki Rengga melangkah pelan, matanya menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya kosong. Di belakangnya, puluhan orang berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di antara puing-puing yang berserakan. Lelah, lapar, dan haus mulai menggerogoti tubuh mereka, tetapi mereka harus terus bergerak. Gunung Krakatau masih mengepulkan asap, dan meski letusan terbesar telah berlalu, mereka tahu bahaya belum sepenuhnya berakhir. Mereka harus meninggalkan daerah ini, mencari tempat yang lebih aman. Lestari menggenggam tangan Bayu erat-erat. Bocah itu masih tak banyak bicara sejak kejadian semalam. Matanya kosong, tubuhnya lemah, seakan jiwanya tertinggal di antara reruntuhan rumah mereka yang telah musnah. Di antara rombongan, Hadi berjalan dengan kepala tertunduk, langkahnya terseok-seok. Ia tak peduli kemana mereka pergi, dunia tanpa Siti terasa hampa baginya. Ia hanya mengikuti kerumunan, tubuhnya bergerak tetapi hatinya telah mati. Di kejauhan, terlihat pepohonan yang masih berdiri kokoh di perbukitan. Ki Rengga berharap di sana mereka bisa menemukan sumber air bersih atau mungkin makanan yang bisa mereka kumpulkan. Namun, perjalanan itu tak mudah. Lumpur masih menutupi banyak jalan, membuat langkah mereka semakin berat. Beberapa orang yang terluka harus dibantu berjalan, sementara yang lainnya harus menggendong anak-anak kecil yang kelelahan. Saat matahari mulai naik lebih tinggi, panas semakin menyiksa. Abu vulkanik yang berterbangan membuat tenggorokan mereka kering dan perih. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup pasir. Kapten Berin, yang ikut bersama mereka, sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang tertinggal. Meskipun ia seorang pelaut, bencana ini membuatnya sadar bahwa laut bukan satu-satunya kekuatan alam yang tak bisa dilawan. Tiba-tiba, dari depan rombongan, seorang lelaki berteriak, "Ada sungai! Ada air!" Harapan kembali menyala di mata mereka. Dengan langkah cepat, mereka menuju sungai kecil yang airnya masih jernih, belum terkontaminasi abu dan lumpur. Tanpa ragu, mereka langsung menenggak air dengan rakus, membasuh wajah dan tubuh mereka yang penuh debu. Bayu akhirnya bersuara untuk pertama kalinya, "Ayah, airnya dingin." Ki Rengga tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Anaknya masih hidup. Itu sudah cukup baginya untuk terus bertahan. Mereka memutuskan untuk beristirahat di dekat sungai, mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa orang mencari buah-buahan liar untuk dimakan, sementara yang lain hanya duduk diam, mencoba memahami kenyataan pahit yang baru saja mereka alami. Hadi duduk di tepi sungai, mencelupkan selendang Siti ke dalam air, membiarkan arus membawanya perlahan. Ia tahu istrinya tak akan kembali, tetapi dalam hati, ia berharap arwahnya bisa menemukan jalan pulang bersama aliran sungai ini. Ketika malam mulai tiba, mereka menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh. Tak ada tawa, tak ada cerita, hanya tatapan kosong dan kesunyian yang menusuk. Besok, mereka akan melanjutkan perjalanan. Mereka belum tahu kemana, tetapi yang pasti, mereka tak bisa kembali. Mereka telah kehilangan rumah, keluarga, dan masa lalu mereka. Yang tersisa hanyalah langkah kaki dan harapan yang semakin menipis. Namun, mereka harus tetap berjalan. Karena selama mereka masih bergerak, mereka masih hidup. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus perlahan, membawa sisa-sisa abu dari letusan Gunung Krakatau yang masih mengepulkan asap di kejauhan. Api kecil yang mereka nyalakan di tepi sungai hampir padam, menyisakan pijaran merah yang sesekali berkedip di terpa angin. Ki Rengga duduk di dekat api, matanya menatap jauh ke langit yang masih kelabu. Ia tak tahu apa yang menanti mereka esok hari, tetapi satu hal yang pasti, mereka tak bisa berhenti di sini. Lestari memeluk Bayu yang tertidur di pangkuannya. Wajah bocah itu tenang, seolah tak menyadari betapa dunia di sekelilingnya telah berubah drastis dalam semalam. Lestari mengusap rambut putranya dengan lembut, hatinya dipenuhi harapan dan ketakutan sekaligus.
Di sisi lain api unggun, Hadi duduk diam, pandangannya kosong. Ia masih menggenggam selendang Siti yang basah oleh air sungai. Hatinya ingin menyerah, tetapi ia tahu bahwa Siti pasti ingin ia bertahan. Kapten Berin memeriksa beberapa awak kapalnya yang selamat. Mereka semua kelelahan, tetapi setidaknya mereka masih hidup. Kita harus menemukan desa terdekat, katanya, suaranya berat. Jika kita terus bertahan di sini, kita akan kehabisan makanan dan tenaga. Ki Rengga mengangguk. Kita akan berangkat saat fajar. Kita tidak bisa terus berjalan tanpa arah. Kita harus menemukan tempat yang bisa menerima kita. Beberapa orang yang mendengar percakapan itu mengangguk setuju. Meski kelelahan, mereka tahu bahwa mereka harus terus melangkah. Saat fajar menyingsing, mereka mulai berkemas. Bayu menggenggam tangan ibunya erat-erat, matanya masih sembab. Lestari membelai pipinya, memberi senyum kecil untuk meyakinkan anaknya bahwa mereka akan baik-baik saja. Dengan langkah berat, mereka melanjutkan perjalanan. Melintasi hutan yang gelap, menyeberangi sungai kecil, melewati perbukitan yang terjal. Beberapa kali mereka hampir menyerah, tetapi setiap kali mereka berhenti, mereka mengingat apa yang telah mereka lalui, dan itu memberi mereka alasan untuk terus maju. Siang menjelang, dan di kejauhan, Ki Rengga melihat sesuatu. Asap tipis membumbung ke langit, bukan dari gunung, tetapi dari perapian. Desa, bisiknya, nyaris tak percaya. Rombongan itu mempercepat langkah mereka. Rasa lapar dan haus mereka seakan terlupakan oleh harapan yang baru muncul. Saat mereka semakin dekat, mereka mulai melihat rumah-rumah kecil dari kayu, sawah yang masih hijau, dan suara kehidupan yang nyaris tak mereka dengar selama berhari-hari. Seorang lelaki tua dari desa itu melihat mereka datang dan segera berlari ke arah mereka. "Dari mana kalian?" tanyanya dengan wajah penuh keheranan. Ki Rengga menelan ludah, suaranya hampir tak keluar. "Dari pesisir." "Dari Krakatau?" Wajah lelaki tua itu berubah pucat. Ia menoleh ke arah desa, lalu kembali menatap Ki Rengga dan rombongannya dengan mata penuh simpati. "Masuklah," katanya. "Kalian aman di sini." Tangis haru pecah. Beberapa orang yang telah kehilangan harapan kini tersungkur, bersyukur bahwa mereka akhirnya menemukan tempat berlindung. Ki Rengga menghela napas panjang. Ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tetapi ini adalah awal dari kehidupan baru. Di tengah kehancuran dan kehilangan, mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga, kesempatan untuk memulai kembali. Dan di ujung duka, mereka akhirnya menemukan cahaya. Hari pertama di desa baru terasa seperti mimpi bagi Ki Rengga dan rombongan yang selamat. Mereka disambut dengan tangan terbuka, diberi makanan, air bersih, dan tempat untuk beristirahat. Setelah berhari-hari bertahan dalam kesengsaraan, akhirnya mereka bisa merasakan kembali kehangatan kehidupan. Lestari duduk di beranda rumah seorang penduduk yang menampung mereka, mengelus rambut Bayu yang tertidur pulas di pangkuannya. Anak itu akhirnya bisa tidur tanpa ketakutan. Tak ada lagi debu yang menyesakkan, tak ada lagi suara gemuruh yang mengguncang bumi. Hanya ada angin sepal-sepai dan suara jangkrik yang bernyanyi di kejauhan. Namun, di balik kelegaan itu, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati mereka, kenyataan bahwa mereka tak bisa kembali. Rumah mereka telah hancur, keluarga dan sahabat mereka banyak yang telah tiada. Mereka bukan lagi bagian dari desa mereka yang dulu. Mereka kini adalah pengungsi, orang-orang yang kehilangan tempat untuk pulang. Pagi berikutnya, Ki Rengga berkumpul bersama kepala desa dan beberapa penduduk. "Kami tak bisa tinggal di sini selamanya tanpa berbuat apa-apa," katanya. "Kami ingin bekerja, kami ingin membantu." Kepala desa, seorang lelaki tua bernama Pak Rahman, mengangguk paham. "Kami akan menerima kalian sebagai bagian dari desa ini," katanya. "Tetapi hidup harus terus berjalan. Kalian harus membangun kembali dari awal." Dengan semangat yang tersisa, mereka mulai bekerja. Para lelaki membantu di ladang, membersihkan hutan untuk membuka lahan baru, sementara para perempuan menenun, memasak, dan merawat anak-anak yang masih trauma. Perlahan-lahan,
mereka mulai menemukan ritme kehidupan baru. Hadi, yang sebelumnya hampir menyerah pada kesedihannya, kini mulai menemukan tujuan baru. Ia membantu para nelayan di desa itu kembali ke laut yang dulu ia takuti setelah tsunami. Meski masih terasa menyakitkan, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Kapten Berin dan awak kapalnya memperbaiki perahu-perahu yang rusak. Sebagian dari mereka memilih untuk tinggal, sementara yang lain berencana untuk kembali ke peradaban jika kesempatan datang. Waktu berlalu, dan meskipun luka masih ada, mereka mulai belajar untuk menerima. Desa ini bukan rumah mereka yang lama, tetapi disinilah mereka diberi kesempatan kedua. Pada suatu malam, saat Ki Rengga duduk di bawah pohon besar di tengah desa, Lestari datang dan duduk di sampingnya. "Apakah kau merindukan rumah?" tanyanya pelan. Ki Rengga menghela napas panjang. "Rumah bukan hanya tempat, Lestari. Rumah adalah tempat di mana kita bersama." Lestari tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat. Di langit, bintang-bintang mulai bermunculan, berkilauan di antara sisa-sisa abu yang masih melayang. Mereka adalah saksi dari kehancuran yang pernah terjadi, tetapi juga harapan yang masih ada. Karena di balik setiap kehancuran, selalu ada awal yang baru. Dan dari abu, kehidupan pun dimulai kembali. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.